Persebaya Surabaya menghadapi persoalan serius jelang bergulirnya kembali Super League 2025-2026. Green Force kini tercatat tak memiliki satupun striker lokal murni di dalam skuad utama. Kondisi ini membuat pelatih Bernardo Tavares harus bergerak cepat di bursa transfer paruh musim. Fokus utama Bernardo Tavares mencari striker lokal bertalenta yang bisa memberi dampak instan. Saat ini Persebaya Surabaya hanya menyisakan 3 penyerang murni dalam skuad untuk Super League. Mereka adalah Perovic, Dejan Tumbas, dan Bruno Paraiba yang seluruhnya berstatus pemain asing. Masalahnya, tidak semua dari 3 nama tersebut berposisi asli sebagai penyerang tengah. Situasi ini memunculkan kekhawatiran soal ketajaman lini depan di sisa kompetisi. Persebaya Surabaya sendiri belum menutup aktivitas di bursa transfer paruh musim. Setelah mendatangkan 3 pemain asing, manajemen kini mengalihkan fokus pada pemain lokal. Bernardo Tavares secara terbuka mengakui kesulitan mendatangkan striker lokal. Kendala utama datang dari status kontrak pemain incaran yang masih terikat hingga akhir musim. Dia juga menyoroti kebiasaan kontrak pemain lokal di kompetisi domestik. Situasi ini membuat pergerakan di bursa transfer semakin terbatas. Informasi terbaru menyebut Persebaya Surabaya memang serius membidik penyerang lokal. Bernardo Tavares menilai potensi internal klub belum sepenuhnya dimaksimalkan. Pelatih asal Portugal itu mengaku sudah melakukan analisis mendalam. Dia menonton banyak pertandingan untuk melihat potensi yang bisa dikembangkan. Langkah itu dilakukan untuk menemukan solusi paling realistis. Bernardo ingin tahu apa yang bisa didapatkan tanpa harus memaksakan transfer mahal. Kini, bola berada di tangan manajemen dan tim pelatih. Persebaya Surabaya masih berpacu dengan waktu untuk menemukan striker lokal yang tepat sebelum Super League kembali bergulir. Siapa Pedro Matos? Dikabarkan siap jadi pelapis Rivera di lini tengah. Pelapis Francisco Rivera datang dan langsung memantik optimisme baru di internal Persebaya Surabaya. Pedro Matos digadang-gadang bisa menjadi playmaker alternatif yang memberi warna berbeda di lini tengah Green Force pada putaran kedua Super League 2025-2026. Kabar kedatangan Pedro Matos mencuat pada Sabtu, 17 Februari 2026 dan cepat menyebar di kalangan bonek. Gelandang serang asal Portugal itu disebut segera bergabung dengan Persebaya Surabaya setelah tampil konsisten bersama Semen Padang FC. Informasi transfer ini pertama kali dibagikan oleh media fanbase Persebaya Surabaya, Emosi Jiwa Kucom. Akun tersebut menegaskan Pedro Matos masuk dalam daftar pemain asing pilihan Bernardo Tavares untuk memperkuat skuad di paruh musim. Jika transfer ini rampung, Pedro Matos akan menjadi pemain asing keempat yang didatangkan Persebaya Surabaya pada putaran kedua. Sebelumnya, Bernardo Tavares lebih dulu merekrut Bruno Paraiba, Jefferson Silva, dan Gustavo Fernandes. Langkah ini menegaskan keseriusan Persebaya Surabaya memperkuat sektor tengah yang menjadi pusat permainan tim. Kehadiran Pedro Matos diproyeksikan sebagai pelapis sekaligus pesaing sehat bagi Francisco Rivera. Francisco Rivera selama ini menjadi motor serangan utama Persebaya Surabaya di lini tengah. Namun padatnya jadwal dan kebutuhan variasi taktik membuat kehadiran playmaker tambahan menjadi krusial. Pedro Matos memiliki profil yang cukup ideal untuk peran tersebut. Ia berposisi utama sebagai gelandang serang, namun juga nyaman bermain sebagai gelandang tengah maupun sayap kanan. Jika resmi bergabung, Pedro Matos akan memperdalam kedalaman skuad Persebaya Surabaya di lini tengah. Persaingan internal yang sehat diharapkan mampu meningkatkan level permainan tim. Kehadiran Pedro Matos juga memberi opsi rotasi yang lebih fleksibel bagi Bernardo Tavares.
Persebaya Surabaya kini memiliki alternatif playmaker yang siap tampil kapanpun dibutuhkan. Bagi bonek, transfer ini menjadi sinyal positif keseriusan manajemen. Persebaya Surabaya tampak tak ingin kehilangan momentum untuk bersaing di papan atas Super League musim ini. Pelapis Francisco Rivera datang dengan membawa harapan baru. Pedro Matos berpeluang menjadi kunci keseimbangan dan kreativitas lini tengah Persebaya Surabaya di sisa musim 2025-2026. Otak-atik taktik Bernardo Tavares, Dejan Tumbas tergeser. Persebaya Surabaya memasuki putaran kedua Super League 2025-2026 dengan wajah baru. 3 pemain asing asal Brasil resmi bergabung, yakni Bruno Paraiba, Jefferson Silva, dan Gustavo Fernandes. Kehadiran mereka menambah kekuatan bajul ijo, namun juga memunculkan teka-teki baru terkait posisi pemain lama, terutama Dejan Tumbas yang selama ini diplot sebagai bek kiri. Selama ini, Dejan Tumbas bermain sebagai bek kiri di Persebaya Surabaya. Padahal posisi asli Tumbas adalah striker. Sejak era Paul Munster, Dejan Tumbas kerap dipindah posisi. Ia pernah bermain sebagai winger, kemudian sempat dipasang sebagai gelandang. Terakhir, ia diplot sebagai bek kiri. Posisi itu kini diisi oleh Jefferson Silva. Pertanyaan kemudian muncul, apakah Tumbas akan tergeser dari skuad utama? Harian This Way Bernardo Tavares menanggapi hal itu dengan santai. Ia menilai fleksibilitas Tumbas sebagai keunggulan. Saya senang memiliki pemain seperti Tumbas. Ia bisa bermain di posisi mana saja kecuali penjaga gawang, kata Tavares. Tavares menilai Tumbas pemain istimewa. Ia bisa dipasang di berbagai posisi. Fleksibilitas itu memberi keuntungan bagi tim. Rotasi pemain jadi lebih mudah dilakukan. Jefferson Silva juga memiliki fleksibilitas serupa, namun ia lebih fokus di barisan pertahanan. Jefferson bisa bermain sebagai bek kiri, bek tengah kiri, atau bek sayap. Jadi, mari kita lihat apa yang akan terjadi berikutnya, ujar Tavares. Publik menilai persaingan internal semakin ketat. Setiap posisi kini dihuni 2 hingga 3 pemain berkualitas. Tavares ingin keseimbangan antara kecepatan dan kekuatan. Ia menilai itu penting menghadapi berbagai tipikal lawan. Perombakan skuad dilakukan demi eksistensi di papan atas. Bajul ijo menargetkan konsistensi di putaran kedua. Ini yang diinginkan bonek. Dimov, resmi out.